Hari ini aku mau kembali lagi bercerita tentang perjalanan hidup seorang anak manusia. Hari ini aku mau bercerita tentang perjuangan seorang istri yang mempertahankan rumah tangganya dari gangguan-gangguan pelakor. Pelakor, apa kabar kamu pelakor? Mungkin saat ini kamu bahagia. Kamu senang bisa merusak rumah tangga orang lain, rumah tangga wanita lain. Jadi ibu ini ibu muda, seorang ibu muda dengan 2 orang anak, yang mana suaminya sebenarnya punya pendidikan yang bagus, punya pekerjaan yang bagus, punya penghasilan yang bagus juga tentunya. Dalam perjalanan pernikahan mereka yang ke 5 tahun, mulai terjadi gelombang-gelombang dalam rumah tangga mereka. Suaminya sering berbohong, katanya lembur lah, ada meeting dengan bla 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 lah. Intinya ketidakjujuran lah dari sang suami. Tapi si istri ini berusaha, walaupun ya namanya perempuan ya, pasti ada rasa cemburu, karena pasti feelingnya kuat sekali. Seorang istri itu feelingnya kuat loh. Dia tahu, dan akhirnya ketahuan sama si istri, walaupun si istri ini nggak kemana-mana, di rumah aja. Tapi dari WA, telepon yang masuk di saat si bapaknya lagi tidur. Tapi si istri ini tetap diam loh. Maksudnya dia cuma bilang sama suaminya, "Pak, Papa jangan lupa berdoa ya. Pak, jangan lupa baca firman ya." Dia berusaha mengingatkan dengan cara yang halus. Tapi dasar si setan, mana bisa setan ditegur dengan baik-baik bisa manut sama anak Tuhan? Gak ada lah, malah tanduknya keluar. Lama-lama si suami gak pernah pulang, berbulan-bulan baru pulang ke rumah. Kasihan kan anak-anaknya. Memberi gaji pada istri pun suka-suka hati dia, sehingga si istri dan anak-anak sangat berkekurangan. Ya, ada mirip-mirip juga sih ceritanya dengan pengalaman hidup saya sendiri juga, seperti itu. Tapi percayalah, bangkai itu tidak bisa disimpan, pasti satu waktu akan bau busuk juga. Tetangganya yang menemui, jadi ternyata lagi gandengan sama perempuan lain si bapaknya ini. Ya tetangga tentunya terus cerita dong sama istrinya. Istrinya waktu mendengar itu cuma berurai air mata. Berarti apa yang selama ini dia merasakan, dia melihat di WA, ternyata memang benar. Ini konfirmasi dari Tuhan lewat tetangganya. Sebagai seorang istri tentunya sakit banget lah. Siapa istri yang disakiti seperti itu akan diam, bahkan bersuka cita? Gak ada. Tapi ibu ini pinternya gini loh, salutnya aku. Dia tetap naikkan pujian penyembahan. Dia tetap
tetap mengandalkan Tuhan, berdoa terus buat suaminya. Sehingga ibu ini tidak sampai stres atau sakit gitu. Dia tetap ada damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Karena dia bilang, semuanya ini Tuhan izinkan terjadi supaya saya lebih mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan suamiku. Wow, statement yang luar biasa ya. Buat saya itu sangat menguatkan saya secara pribadi juga sih. Dia ngomong begitu. Memang sih tidak ada pribadi lain yang bisa kita andalkan atau kita harapkan dalam dunia ini. Walaupun suami sendiri loh, nggak bisa diandalkan. Jadi kita harus lebih mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia dalam segala hal. Percayalah, Tuhan yang akan menolong kita dengan cara Tuhan, bukan suami kita. Kita punya suami, tapi bisa aja dia pergi meninggalkan kita. Bahkan mungkin diambil Tuhan dan kita harus hidup sendiri. Tapi Tuhan, itu Tuhan yang setia. Dia akan selalu ada menyertai kita kalau kita mengandalkan Dia dan percaya padanya sungguh-sungguh. Jangan mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia, tapi andalkan Tuhan. Seberapapun hebatnya kita sebagai perempuan, andalkan Tuhan. Karena Tuhan itu segala-galanya buat kita. Dia penguat kita, penolong kita. Dia sahabat yang setia buat kita. Dia yang selalu ada dalam suka duka hidup kita. Buat ibu-ibu cantik di luar sana, selalu mengandalkan Tuhan ya. Jangan percaya 100% pada suamimu. Karena ketika ada celah yang dia buka, iblis itu akan masuk. Karena iblis itu berjalan mengelilingi kita seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Jangan beri celah. Tetap andalkan Tuhan. Percayalah. Mungkin saat ini suamimu sedang meninggalkan kamu. Kalau kamu andalkan Tuhan, satu waktu Tuhan akan menyadarkan dia, Tuhan akan mengguiding dia kembali ke dalam rumahmu. Mungkin bukan dalam kondisi yang sehat. Mungkin bukan dalam kondisi yang sakit. Tapi mungkin saja dia sudah jadi jenazah dan kamu harus merawatnya. Terima baik-baik dengan lapang dada. Ampuni segala kesalahannya. Percayalah, Tuhan itu maha baik. Tuhan menelisik hatimu. Tuhan tidak pernah memandang rupa kita, tapi Tuhan menelisik hati kita. Terus ibu-ibu cantik mengandalkan Tuhan, bersandar pada Tuhan dalam segala pergumulanmu. Andalkan Tuhan ya. Lain kali kita sharing lagi tentang perjalanan hidup seorang anak manusia. Mungkin kali berikutnya juga masih mengenai ibu-ibu cantik nih di luar sana. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati.